karena ikut-ikutan sama orang Nasrani, kan gitu. Nah, sama ketika mereka memandang Maulid, katanya Maulid itu homo juga katanya karena mengikuti orang Nasrani ya, merayakan kelahiran Salman kita begitu cerita. Itu pandangan pertama. Itu pandangan. Nah, sebagian ulama memandang seperti yang kita lakukan pada hari 1 Muharram dengan membuat kegiatan-kegiatan keislaman. Itu sebenarnya sebatas sebagai memanfaatkan momentum saja. Kita memanfaatkan momentum. Kita ingin memperlihatkan bahwa ya kita ini orang Islam punya ciri khas tersendiri, punya cita rasa, punya jati diri tersendiri. Makanya mereka mengatakan ini juga bukan bagian dari ibadah, tidak harus juga, ya kan? Tidak wajib juga ya, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi supaya kita ingin memberitahu dunia, ingin memberitahu masyarakat bahwa kita ini seorang Muslim dan seharusnya lebih bangga dengan identitas keislaman kita, ya kan? Nah, jadi memang harus diakui ada secara pandang yang berbeda di kalangan para ulama. Tetapi ini yang kita bilang tadi, dalam persoalan seperti ini seharusnya kita berlapang dada. Bagi kita yang tidak melakukan apa-apa, ya jangan juga salahkan secara serampangan saudara-saudara kita yang mengatakan mereka homo, mereka diikutkan sama orang Nasrani. Jangan juga seperti itu. Karena kita melihat bahwa sebagian saudara-saudara kita sebenarnya punya niat yang baik, punya niat yang tulus untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya minimal kita isi tausiah seperti ini, kita isi dengan ceramah, dan gitu. Nah, begitupun orang yang seperti kita yang misalnya memanfaatkan momentum ini untuk berkumpul seperti ini, ya jangan juga menyerang mereka yang tidak melakukan itu. Nah, apa jadinya kalau setiap yang kita lakukan itu selalu kita perhadapkan, yang tidak setuju dengan yang setuju selalu berhadap-hadapan. Sampai kapan coba? Intinya, mari kita saling menghargai, ya kan? Tapi jangan sampai mengatakan narasi yang menyakitkan saudara-saudaranya. Ya, saya kira seperti itu yang pertama. Ya, memang seharusnya kalaupun kita memanfaatkannya dengan kegiatan manfaatkanlah dengan kegiatan yang baik seperti kumpul pengajian seperti ini atau anjang sana anjang sini, misalnya mendatangi pesantren, mendatangi panti asuhan, bagi-bagi sembako, mengumpulkan apa-apa yang bisa dikumpulkan untuk kemudian kita serahkan kepada yang membutuhkan. Itu kan kegiatan-kegiatan yang bagus. Ya. Apa saja kita bisa lakukan, mungkin bisa bikin seminar, bisa bikin workshop, bisa bikin pelatihan dan lain sebagainya. Ya. Saya malah kalau saya secara pribadi di masa-masa yang akan datang, peduli kemanusiaan ini jangan sekedar saya tidak bilang bahwa apa yang kita lakukan ini tidak memadai, tidak cukup. Bagus kalau di masa yang akan datang BPK juga sudah punya tim yang siap untuk diterjunkan secara taktis di daerah-daerah yang butuh. Nah, misalnya ada pelatihan search and rescue, BPK harus punya unit. Dia tidak banyak, dia 5 orang 6 orang. Dilatih sama Basarnas misalnya, bisa vertikal atau pemadam kebakaran. Anda tuh ya Pak Ketua. Nah, coba, jadi ketika ada tadi terjadi gempa bumi di Palu, ini berpotensi musibah. Bayangkan kalau BPK punya unit yang diterjunkan ke sana, bisa kerjasama. Seperti kita di Wadah kan punya Wadah Peduli dan Wadah Inspirasi Zakat. Coba kita sama-sama berangkat. Kita bagi tugas, Masya Allah. Ada tuh nih bendera BPK sampai ke Palu, BPK sampai ke mana? Luar biasa. Ya. Nah ini teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi, memang ada perbedaan cara pandang. Kalau saya sih secara pribadi, mari kita saling menghargai, mari kita saling berlapang dada dengan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan menyakiti saudara-saudara kita. Anda boleh tidak setuju, tapi tidak usah berbicara ya sampai melukai perasaan saudara-saudara kita yang lain. Ini seperti itu.
Acara selanjutnya doa penutup yang dipimpin oleh pemateri kepada Ustaz Evan Muhammad Arsyad LC dipersilahkan. Ya, ini juga ya. Jadi sebagian orang bilang berdoa bersama itu tidak ada tuntunannya. Jangan dulu ya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang tidak mereka sepakati mereka bilang ya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu karena doa bisa dilakukan dengan cara apa saja dan di mana saja, termasuk dilakukan secara berjamaah. Ya, saya punya guru mengatakan bahwa terkadang kita punya kegiatan acara bersama lalu ditutup dengan doa. Kita ingin bertabaruk dengan doa itu, kita ingin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu tidak. Nah, ini yang saya bilang, ini kadang-kadang biasa terus sedih. Tapi itulah ya. Dan semoga ini menjadi nasihat dari untuk kita semua di sini supaya bisa menjalin persatuan dengan saudara-saudara kita, saling mengakhiri perbedaan di antara kita semua. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir pada kegiatan malam ini kita dengan berdoa bersama, mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi kegiatan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di jalan kebenaran, di jalan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.